Cek, cek, cek. Oke. 3, 2, 1. Sore barusan, kebetulan saya menerima WA dari salah satu teman saya. Sekarang dia lagi mengambil ANT1 di salah satu sekolah tinggi pelayaran di Jakarta. Dia mengingatkan kembali kepada saya tentang video yang telah saya buat, anak saya bangun, yang telah saya buat mengenai perintah kemudi yang diberikan dari kapten atau pandu kepada jurumudi. Yang ternyata di video tersebut terdapat satu kesalahan yang sangat fatal yang saya jelaskan. Selama ini video saya ada beberapa yang kontroversial yang mengundang perdebatan antara bukan sesama pelaut, tapi antara saya dengan para penonton. Ya, misalnya mengenai pompa, ada juga yang mengenai stabilitas, ada juga kontroversi mengenai jangkar. Bahkan yang terakhir saya berdebat dengan seorang master mariner. Tetapi saya tetap mempertahankan pendapat saya karena saya memiliki referensi yang kuat dan saya mempertaruhkan apa yang saya ketahui sekalipun untuk pendapat langsung. Tapi kali ini saya benar-benar mengakui saya membuat kesalahan yang sangat besar mengenai penafsiran perintah kemudi. Di video yang sebelumnya itu terdapat kesalahan yang sayangnya video itu sudah diakses oleh hampir lebih dari 20.000 orang. Saya harus mohon maaf kepada 20.000 orang tersebut karena telah memberikan informasi yang salah. Jika rekan-rekan sudah menonton video itu, maka harus melanjutkan menonton video yang ini. Dan rekan-rekan harus membagikan video ini supaya orang yang mendapatkan informasi yang salah sebelumnya mendapatkan informasi yang benar kali ini. Itu mengenai perintah kemudi yang seperti ini. Misalnya is to 10, is to 5. Nah, di video sebelumnya secara salah saya telah menjelaskan bahwa is to 5 itu kurangi 5 derajat. Misalnya begini. Kita sekarang sedang kanan 20. Kemudian ada perintah is to 5. Saya mengatakan kurangi 5 menjadi 15. Misalnya cikar kiri 35. Ada yang mengatakan, pandu mengatakan is to 10. Saya bilang kurangi 10, taruh menjadi 25 kiri. Itu adalah penjelasan yang salah. Saya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan dengan benar. Ternyata yang benar adalah, pemahaman saya sampai hari ini, yang benar adalah is to 5 itu kurangi kemudi sampai menunjukkan 5. Is to 10 kurangi sudut kemudi sampai menunjukkan 10. Kira-kira seperti itu. Bukan kira-kira, sudah pasti karena saya telah memiliki referensi. Jadi saya hari ini mendapatkan email dari Don Cockerill. Dia adalah seorang master mariner, seorang kapten FNI. Dia juga sekretaris jenderal dari United Kingdom Maritime Pilots Association, dari asosiasi pandu di Inggris. Dia mengatakan bahwa east to 5 artinya reduce the helm to either port 5 or starboard 5 depending on the existing direction. It does not mean reduce the helms by 5 degrees. Jadi east to 5 itu tidak berarti kurangi 5 derajat, tidak. Tetapi kurangi kemudi sampai menunjukkan 5 derajat baik kiri atau kanan tergantung dari kemana kemudi saat ini. Misalnya kemudi cikar kanan atau kanan 35 dikatakan east to 5 artinya buat kemudi menjadi kanan 5. Kemudi saat ini kiri 20 lalu dikatakan east to 5, maka kurangi kemudi tersebut menjadi 5 kiri. Itu yang benar. Demikian juga yang dikatakan oleh Nick Cutmore. Dia juga seorang pandu yang merupakan anggota dari dan pengurus International Maritime Pilot Association. Dia kesatuan pandu seluruh dunia, mengatakan juga demikian. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan sekali lagi tolong sebarkan video ini supaya yang telah mendapatkan informasi yang salah mendapatkan pembetulan dari video ini. Is to 5 kurangi kemudi sampai menunjukkan 5. Is to 10 kurangi kemudi sampai menunjukkan 10. Itu yang betul. Nah, bagi rekan-rekan yang
belum menonton video lengkapnya mengenai video saya yang sebelumnya, bagian yang benar saya simpan dan bagian yang salah telah saya cutting. Bagi yang berminat untuk menonton video itu, karena isi semuanya benar kecuali satu yang ini sudah saya buang dan saya koreksi, silakan tonton bagaimana komunikasi antara Pandu dengan jurumudi dan komunikasi order kemudi yang biasa dipakai di foreign going. Silakan tonton video berikut ini. Pada dua video saya sebelum ini, saya telah membahas mengenai sistem kemudi dari mulai komponen-komponen fisiknya, cara kerjanya, dan juga telah saya bahas mengenai bagaimana cara menggunakan sistem kemudi dari mulai hand steering, auto steering, non-follow up, bahkan cara menggunakan pada saat emergency. Kali ini kita akan membicarakan bagaimana komunikasi yang efisien dan efektif antara operator kemudi atau jurumudi dengan kapten atau pandu ketika kapal bermanuver memasuki pelabuhan di kapal-kapal foreign going. Jangan kemana-mana. Komunikasi yang tepat dan efisien antara pandu maupun kapten dengan operator kemudi atau jurumudi itu akan menentukan sukses tidaknya sebuah manuver dari kapal ketika memasuki pelabuhan atau keluar dari pelabuhan. Kesalahpahaman komunikasi antara jurumudi dengan kapten itu akan membawa sebuah bencana yang sangat besar. Lancarnya komunikasi di antara kedua belah pihak ini berlandaskan satu prinsip yang sangat penting, yaitu prinsip positive reporting. Positive reporting memiliki dua unsur. Yang pertama adalah unsur pemberian perintah, yang kedua unsur menerima perintah. Unsur pemberian perintah mensyaratkan sebuah keadaan di mana perintah itu diberikan secara tegas, lugas, perlahan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun dui arti bagi operator kemudi. Seorang kapten harus memberikan perintah kemudi secara tegas, jelas, perlahan, dan nyaring suaranya. Jadi, tidak boleh seorang kapten memberikan order kemudi dengan cara asal-asalan. Seperti ini. Stable 5, 120, 410, 45. Tidak boleh seperti itu. Bagaimana seorang jurumudi bisa menangkap perintah seorang kapten jika pemberian perintah itu tidak tegas? Ini jangan asal-asalan. Okem gitu loh. 45, 120. Tidak boleh seperti itu. Tetapi positive reporting mensyaratkan sebuah pemberian order secara tegas, jelas, dan lugas. Jadi paling tidak seperti inilah. 180. Jurumudi mengerti bahwa kapten memerintahkan haluan 180 dengan tegas. 170. Tegas kan? Atau port 10, starboard 10, east to 5. Seperti itu kira-kira. Bila perlu, seorang kapten bisa menambahkan isyarat dengan tangan untuk lebih mengundang perhatian jurumudi supaya tidak salah memahami perintah itu. Misalnya seperti ini. Starboard 10, port 5. Dengan menambahkan isyarat tangan seperti itu, maka kecil kemungkinan perintah itu disalahpahami oleh jurumudi. Pada sisi penerimaan perintah, positive reporting mensyaratkan 4 hal. Yang pertama adalah mengulang perintah itu. Yang kedua, melaksanakan perintah.
Yang ketiga, memeriksa hasil dari pelaksanaan perintah. Yang keempat, melaporkan hasil dari itu. Keempat langkah ini dari positive reporting tidak boleh satupun yang terlewati. Jadi, misalnya seperti ini, kapten memberikan order starboard 10. Nah, langkah pertama adalah mengulang order tersebut. Jadi jurumudi akan mengatakan starboard 10. Baru langkah kedua, melaksanakan perintah itu, jurumudi akan memutar kemudi ke arah kanan 10. Langkah ketiga adalah memeriksa hasilnya. Setelah kemudi diputar kanan 10, apakah kemudi benar-benar menunjukkan 10 kanan atau tidak? Jangan sekali-kali melaporkan 10 kanan atau kanan 10 sebelum kemudi benar-benar menunjukkan kanan 10. Itu yang ketiga. Setelah jelas hasilnya, maka langkah keempat adalah melaporkan. Jadi saya beri contoh sekali lagi seperti ini. Starboard 10. Jurumudi menjawab starboard 10. Kemudian melaksanakan perintah starboard 10. Lalu jurumudi memeriksa apakah sudah starboard 10 atau belum. Jika sudah, maka jurumudi melaporkan starboard 10 sir. Kira-kira seperti itu. Baiklah, kita akan mulai dengan intinya, yaitu komunikasi antara kapten atau pandu dengan jurumudi. Oke, kita mulai saja. Misalkan kapal sekarang sedang berlayar di laut terbuka dengan posisi steering menggunakan steering auto mode. Kemudian kapten datang ke anjungan karena kapal akan memasuki alur sempit. Maka dia akan memerintahkan hand steering please. Maka jurumudi akan menggunakan positive reporting. Dia pertama akan menjawab perintah itu, mengulangi perintah itu, kemudian melaksanakannya, mengecek hasilnya, lalu keempat melaporkan hasilnya. Seperti ini. Hand steering. Hand steering now sir. Heading 168. Terkadang kapten lupa dengan haluan yang sedang dikemudikan, atau pandu juga hanya ingin memastikan berapa haluan yang sedang dikemudikan saat ini. Maka kapten akan menanyakan dengan cara seperti ini. Heading please. Course please. Heading. Course. Itu artinya kapten menanyakan berapa haluan yang sekarang dikemudikan. Maka jurumudi akan menjawab seperti ini. Heading 168. Course 168. Tergantung pertanyaannya. Jika heading, jurumudi akan menjawab heading. Jika course, jurumudi akan menjawab course. Itu artinya sama. Kemudian, kapten barangkali ingin mengubah haluan kapal yang sedang dikemudikan. Katakanlah dia ingin mengubah ke haluan 270. Maka dia akan memerintahkan seperti ini. 270. Lalu jurumudi akan menjawab 270. Kemudian dia memutar kemudinya sampai kepada haluan yang diminta oleh kapten, kemudian mengecek apakah haluannya sudah sesuai atau tidak. Setelah sesuai, maka jurumudi akan melapor kepada kapten seperti ini. 270 now sir. Terkadang perintah kemudi tidak diberikan dalam bentuk haluan, tetapi diberikan dalam bentuk berapa sudut kemudi yang harus dikemudikan. Misalnya, kapten memerintahkan seperti ini. Starboard 10. Jurumudi akan menjawab perintah itu dengan cara starboard 10. Kemudian dia akan memutar kemudinya sebanyak 10 derajat ke kanan. Lalu dia akan memastikan radar angle indicator sampai 10 kanan. Setelah pasti 10 kanan, jurumudi akan melapor starboard 10 sir. Dari posisi kanan 10 misalnya, kapten menginginkan kemudi untuk disimpan di tengah-tengah kemudi. Maka kapten atau pandu akan memerintahkan seperti ini. Midshape. Maka jurumudi akan menjawab mid shape, lalu dia menyimpan steeringnya di tengah-tengah, lalu memastikan bahwa kemudi telah di tengah-tengah dengan cara melihat radar angle indicator. Setelah pasti, dia akan melaporkan balik seperti ini. Mid shape now sir. Dan kapten mengatakan, thank you. Demikian seterusnya, perintah-perintah kemudi yang diberikan oleh kapten harus direspon dengan mengulang perintah itu, kemudian melaksanakan perintah itu, ketiga memeriksa hasil dari pelaksanaan perintah itu, dan keempat melaporkan hasil dari pelaksanaan itu. Perintah-perintah kemudi yang biasa digunakan di luar negeri atau di pelayaran internasional itu mengacu pada IMO SMCP atau Standard Marine Communication and Phrases. Di sini perintah-perintah kemudi mencakup seperti midship. Midship artinya jurumudi
jurumudi harus menyimpan daun kemudi di tengah-tengah, kemudian memastikan bahwa kemudi telah tengah-tengah sesuai dengan radar angle indicator. Setelah itu melaporkan kepada kapten. Lalu selanjutnya, perintah selanjutnya seperti port 5 atau starboard 5. Itu artinya jurumudi memutar kemudi sampai kanan 5 atau kiri 5 sehingga radar angle indicator menunjukkan kanan 5 atau kiri 5. Setelah itu baru melaporkan kepada kapten, misalnya starboard 5 sir, port 5 sir, seperti itu. Perintah selanjutnya seperti starboard 15 misalnya. Kata pandu starboard 15, maka jurumudi menjawab starboard 15. Kemudian kemudi diputar sampai starboard 15, lalu pastikan radar angle indicator itu menunjukkan starboard 15. Setelah itu baru melapor starboard 15 now sir, kira-kira seperti itu. Perintah selanjutnya seperti hard port atau hard starboard, artinya cikar kanan atau cikar kiri. Pandu memerintahkan hard starboard, maka jurumudi harus memutar kemudi sampai habis. Tidak boleh setengah-setengah, sampai habis saja sudah. Kenapa harus sampai habis? Tidak ragu-ragu. Sebagian jurumudi ketika diperintahkan hard to starboard, dia tidak sampai mentok. Dia hanya sampai 35 ataupun 30. Dia berpikir jika berlebihan kemudi tidak akan kembali. Tidak mungkin seperti itu karena ada limit switch. Kita tahu di steering gear room itu ada limit switch sehingga walaupun kita putar melebihi dari 35 derajat di sini, di ruang kemudi tetap tidak akan lebih dari 35 derajat. Itu hard starboard. Jadi perintah selanjutnya adalah seperti steady. Apa yang dimaksud dengan steady? Steady itu misalnya seperti ini. Pandu memerintahkan starboard 10, kita putar kemudi starboard 10, maka kapal itu akan bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan terus. Nah, bergerak ke kanan. Tiba-tiba pandu memerintahkan misalnya mid shape. Kita simpan daun kemudi ke tengah, kemudian kita melaporkan kepada pandu, mid shape now sir. Nah, walaupun mid shape, haluan kapal kan tetap masih bergerak tuh. Lalu pandu mengatakan steady. Kita menjawab steady. Apa tindakan kita? Tindakan kita misalnya kapal bergerak ke kanan, itu balas putar kemudi ke kiri sampai habis jika perlu, secepat mungkin untuk menstop ataupun memberhentikan gerakan kapal ke kanan. Setelah kapal berhenti, mendapatkan haluan tertentu, kita simpan kemudi di tengah-tengah, lalu kita melaporkan haluan yang didapatkan itu. Misalnya 280, maka kita melaporkan ke pandu, steady 280 now sir, seperti itu. Lalu ada perintah kemudi berikutnya adalah steady as she goes. Perbedaan antara steady dengan steady as she goes adalah ini. Jika perintah steady, kapal sedang bergerak ke kanan, ada perintah steady, maka kita harus menstop pergerakan kapal ke kanan secepat mungkin, lalu melaporkan haluan pada saat haluan kapal berhenti. Sedangkan steady as she goes itu perintah untuk menahan haluan kapal seperti yang ditunjukkan pada saat perintah itu dilakukan. Misalnya, kapal sedang bergerak ke kanan, tiba-tiba ketika haluan kapal menunjukkan 010, pandu memerintahkan steady as she goes. Artinya, kita harus membuat haluan kapal 010. Putar kemudi ke kiri secepat mungkin untuk menstopnya. Kemudian setelah stop, kita buat menjadi 010. Itu adalah steady as she goes. Perintah selanjutnya, misalnya begini. Report to me if there is no steering. Artinya, laporan jika kemudi tidak menjawab. Kadang-kadang jika kecepatan kapal rendah, kemudi dikasih cikar, dikasih kiri, dikasih kanan, dikasih 10, dikasih 20, haluan tidak berubah ataupun kemudi tidak berpengaruh. Itu artinya no steering. Ketika pandu mengatakan report if she does not answer the wheel atau report when there is no steering, itu artinya kalau steering tidak menjawab, kita harus melapor. Cara laporannya seperti ini. No steering sir, itu sudah cukup. Saya pikir itulah perintah-perintah yang sering digunakan di dalam manuver di kapal-kapal ocean going. Saya rasa sama dengan perintah-perintah di dalam negeri. Cuman bedanya kalau di luar negeri pakai bahasa Inggris. Itu saja. Jika masih ada pertanyaan, silakan komentar di bawah ini. Sebisa mungkin saya akan menjawab jika saya bisa. Jika tidak, rekan-rekan yang lain akan membantu menjawabnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Avioris. Like and subscribe. See you next time and bye-bye.